Oh, teman-teman kalau mau nonton lagi, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini. Udah, tuh ada di bawah. Udah? Oke, kalau udah, kita nonton lagi ya videonya. Aduh, Dodo nggak suka sekolah online. Susah banget ini. Ulangannya kayak gini lagi. Aduh, Dodo nggak ngerti ini. Dodo tanya ibu guru aja lah. Bu guru, bu, kok bu gurunya nggak gerak sih, bu guru? Aduh, ini kenapa sih? Bu, denger Dodo nggak? Aduh, ini gimana? Aduh, Dodo pusing deh kalau kayak gini. Dok, kenapa? Kok kesel-kesel Mama lihat? Ini nggak tahu kenapa. Aduh, Dodo nggak suka deh sekolah online deh. Kapan sih bisa sekolah lagi di gedung? Oh, kenapa? Iya, ini Dodo nggak bisa kerjain ulangannya. Mau nanya soal ke bu guru, tapi bu gurunya nggak jawab. Tuh, bu guru diem doang tuh. Oh, itu sinyalnya lagi nggak bagus itu, Dok. Aduh, pusing Dodo. Dodo nggak suka deh sekolah online. Dodo nggak semangat banget. Dok, iya sih, bisa kesel kalau sinyalnya nggak bagus dan nggak bisa kerjain tugasnya. Iya. Tapi, masa kamu udah menyerah sih? Tidak boleh menyerah dong, harus terus berusaha, Dok. Ini susah banget, Ma. Dodo pusing tuh, banyak urusan. Ya. Ayo Dodo tetap berusaha ya. Kalau Dodo dapat nilai bagus, mau terus berusaha belajar, nanti Mama kasih hadiah deh. Hadiah apa? Hadiah apa ya? Dodo tahu. Apa? Kalau bagus Dodo dapat HP ya. Makasih, Ma. Wah, Dodo Ya. semangat nih. Ya udah, kamu pokoknya yang semangat belajarnya dan dapat nilai yang bagus ya. Oke? Oke. Janji ya, Ma ya. Ya. Harus tepati janji lah. Ya, dah belajar yang bagus. Sana. Oke. Mama, Dodo dapat 100. Mama mana cek? Kenapa, Dok? Lihat. Mana? Ulangan Dodo yang waktu itu Dodo sebel dapat 100. Wah, hebat banget Ya, kamu, Dok. senang banget. Dodo udah berusaha, Dodo nggak menyerah, dan Dodo dapat nilai bagus. Wah, hebat anak Mama. Ya. Nah, kamu sudah berusaha. Ya. Mama nanti beliin pizza ya, Dok. Kok pizza? Kamu kan suka pizza, kan? Mama kan mau kasih HP itu kemarin bilangnya. Hah? Iya, Mama kan bilang mau kasih HP? HP kalau Dodo semangat dan dapat nilai bagus. Masa sih? Iya, Ma. Kapan, Mama? Sebulan yang lalu, Mama kan janji waktu itu. Oh ya? Mama nggak inget tuh, Dok. Pizza aja ya, Dok. Mama Papa HP, belum Ma. bisa beliin kamu HP. Oh, gitu ya. Iya. Ya, pizza aja ya. Ya, Mama. Tapi Mama lupa sama janji Mama. Ya, Dok, mau pizza nggak? Nih Mama makan deh. Ya. Mama gitu sih. Sebel banget Dodo. Percuma Dodo belajar kemarin. Kalau gitu matiin laptop aja waktu itu. Males. Dodo, Kenapa, Kak? kok muka kamu sedih-sedih gitu? Ya, Di tangan kamu apa itu? kertas ulangan. Oh, iya dapat jelek ya. Gak apa-apa, Dok. Kita harus terus berusaha. Kalau Kak. dapat jelek sekali doang, kita tetap bisa belajar dengan rajin. Kita tetap tidak boleh menyerah. Kakaknya juga pernah dapat jelek kok. Gak apa-apa dong. Nggak usah. Kak, Iya, kenapa? Dodo dapat 100 ulangannya. Tuh, lihat. 100? Ya. Mana? Ih, Mana? tambah sebel Dodo. Nih, lihat. Oh iya, 100. Udah, lihat. Terus kenapa sedih? Kakaknya kan pikirnya kamu dapat nilai jelek. Soalnya Mama lupa sama janjinya Mama. Oh, janji apa Mama? Sebulan lalu Mama janji
kalau udah dapat nilai bagus, mau dikasih HP, sekarang lupa, malah mau beli pizza. Jauh banget. Oh, masa sih Mama janji beliin HP? Iya Kak, serius sebulan yang lalu. Kok nggak percaya sih? Iya, kita memang bisa sedih dan kecewa kalau ada yang lupa sama janjinya. Iyalah. Tapi ada loh yang nggak pernah lupa sama janjinya. Dan janjinya pasti ditepatin. Siapa? Nah, mau tahu nggak? Mau Tahu siapa? nggak? Semua janjinya juga semua yang bagus-bagus buat ya? kita semua. Wow, pada janji HP dong. Nah, kita dengerin aja yuk. Yuk, di mana? Kakak Nia pernah dengar cerita dari Kakak Helena Oh, tentang janji yang pasti ditepatin. gitu. Di mana? Kita nonton di YouTube aja yuk. Oh, di YouTube. Kita nonton ceritanya di YouTube, tapi kita bukannya di TV. Oh, Ayo. Halo Ya, adik-adik semua. kita nonton. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat ya. Oh, Adik-adik, kakak punya pertanyaan buat kalian. Adik-adik pernah sedih nggak atau kecewa karena papa, mama, guru, atau teman, ataupun saudara yang lupa sama janjinya? Pernah sedih? Ya, kita bisa sedih dan juga kecewa. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah lupa sama janjinya. Dia selalu tepati janjinya. Siapakah dia dan janji seperti apakah itu? Ayo kita dengar ceritanya sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya adik-adik bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa melakukan di dalam kehidupannya. Tolong supaya firman Tuhan ini boleh menolong adik-adik semua bisa tambah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan lebih percaya kepada Tuhan. Berkati juga kakak yang bercerita. Terima kasih Tuhan, pimpin waktu ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian masih ingat cerita minggu-minggu yang lalu? Tentang siapa? Ya, tentang Daud. Waktu Daud masih muda dan dia itu pekerjaannya masih sebagai seorang gembala, Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi seorang raja. Makanya Nabi Samuel datang kepada keluarga Daud dan dia mengurapi Daud menjadi seorang raja. Tetapi Daud tidak langsung menjadi raja pada saat itu. Namun ingat, Roh Allah atau Roh Tuhan sudah menyertai Daud pada saat itu. Tuhan selalu berjalan bersama Daud dan Tuhan selalu menyertai Daud. Ketika dia sudah diurapi, Daud masih menjaga dombanya, masih menjadi seorang gembala. Tapi dia tahu Tuhan selalu bersama dengan dia. Makanya ketika dombanya ada binatang buas yang mau menerkam, Daud tidak segan-segan untuk menolong dombanya. Dia akan menjaga dombanya dari binatang-binatang buas seperti singa, beruang, dan juga lain-lain sebagainya. Tuhanlah yang menolong Daud supaya bisa melawan binatang buas itu. Dan dia bisa berani selamatkan domba-dombanya. Adik-adik, kalian juga ingat Daud berani lawan siapa yang besar? Ya, Goliat. Daud juga berani melawan Goliat yang besar. Di saat semua orang ketakutan melihat Goliat yang besar, tapi Daud berani. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai Daud. Ada Roh Tuhan yang selalu menjaga Daud. Makanya Daud berani untuk melawan Goliat. Dan ingat, Tuhanlah yang memberikan keberanian itu. Dan Tuhan juga memberikan kemenangan buat Daud. Makanya Daud yang menang ketika melawan Goliat yang besar. Adik-adik, ketika Daud umur 30 tahun, umur berapa? Ya, umur 30 tahun, Daud baru menjadi raja atas Israel. Saat itu Daud adalah seorang raja yang baik, raja yang kuat.
Dia membuat hukum-hukum yang baik buat bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan bangsa yang memuliakan Tuhan. Adik-adik, Daud juga memberikan hukum-hukum yang baik dan hukum-hukum yang adil supaya semua bangsa Israel bisa hidup dengan damai dan juga hidup dengan sejahtera. Daud melakukan hal-hal yang baik karena Daud itu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan Daud tahu kalau Tuhan menyertai Daud. Tuhanlah yang menolong Daud untuk bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Dia bisa menjadi raja yang baik karena Tuhan yang menolong Daud. Adik-adik, kadang-kadang juga ada musuh yang bisa datang menyerang bangsa Israel. Tapi Daud tidak takut. Daud tahu kalau Tuhan akan menyertai bangsanya. Makanya Daud terus meminta pertolongan dari Tuhan dan Tuhan selalu memberi kemenangan untuk Daud. Ketika ada peperangan, ketika ada musuh yang datang, Tuhan selalu memberikan kemenangan buat Daud. Makanya adik-adik, diceritakan di dalam Alkitab pernah satu kali Daud itu hidupnya sudah damai, hidupnya sudah tenang di istana dan dia berpikir dia ingin membangun rumah buat Tuhan. Dia ingin membangun rumah Tuhan atau juga bisa dikatakan dia ingin membangun bait suci. Mungkin sekarang kita kenalnya sebagai gereja. Tapi saat itu Tuhan belum berkehendak buat Daud untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan saat itu mengutus Nabi Natan kepada Daud dan Nabi Natan menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Natan menyampaikan kalau Daud jangan bangun rumah Tuhan dulu. Tunggu dulu, belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Itulah pesan Tuhan. Saat itu Daud sedih, Daud kecewa. Daud saat itu berpikir dia ingin membangun rumah Tuhan, bait suci yang megah di Yerusalem, tapi belum boleh. Makanya dia waktu itu merasa sedih dan kecewa. Namun Tuhan berjanji kepada Daud. Allah berjanji kalau Raja Israel akan selalu berasal dari keturunan Daud. Jadi setelah Daud yang jadi raja dan keturunan-keturunannya sampai anak-anaknya itu akan selalu menjadi raja atas Israel. Dan ada satu janji yang indah. Allah berjanji kalau juru selamat yaitu Yesus akan lahir dari keturunan Daud. Wah, ketika dengar janji itu, Daud sangat bersyukur sama Tuhan dan dia duduk dan dia memuji Tuhan dengan sukacita karena dia tahu ada juru selamat yang akan lahir melalui keturunan Daud, juru selamat yang dinanti-nantikan. Daud memuji Tuhan demikian adik-adik. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami, Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Adik-adik, demikianlah pujian dari Daud. Daud tahu kalau Allah setia pada janjinya, Tuhan pasti akan menepati janjinya dan Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Selama bertahun-tahun Daud belajar untuk percaya bahwa Allah itu akan menepati janjinya. Ketika dia berpikir kalau ada janji suatu hari akan datang juru selamat melalui keturunannya, wah, Daud hatinya menjadi senang, Daud hatinya menjadi sukacita. Coba adik-adik muka sukacita gimana? Senyum dong. Ya, begitu juga Daud pada saat itu. Dia bersukacita dan dia senang karena dia tahu ada janji juru selamat akan lahir dari keturunannya. Juru selamat yang dinanti-nantikan, juru selamat yang akan mengampuni dosa semua umat manusia. Adik-adik, melalui cerita Alkitab hari ini kita tahu bahwa Allah benar-benar menepati janjinya
kepada Daud dan juga kepada kita semua. Allah benar-benar mengutus anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat buat kita semua. Walaupun mungkin Daud hidup di masa yang udah lalu, benar-benar Yesus Kristus lahir buat kita semua. Dan Yesus benar-benar lahir dari keturunan Daud. Ada disampaikan di dalam Alkitab. Yesus adalah juru selamat buat kita semuanya. Dan dialah yang mengampuni kita dari setiap dosa-dosa kita. Adik-adik, Tuhan benar-benar menepati janjinya. Dia benar-benar selamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus benar-benar datang, disalib dan juga mati buat menggantikan hukuman dosa kita. Tuhan berjanji kalau Dia akan membuat hidup kita menjadi hidup yang lebih berharga dan hidup yang berarti. Dan Tuhan berjanji juga kalau kita akan bersama-sama dengan Tuhan nantinya di surga dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ingatlah kalau Tuhan selalu menepati janjinya. Makanya adik-adik, di dalam Yesaya 54 ayat 10a dikatakan, kakak bacakan ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa biarpun gunung-gunung beranjak, gunung nggak mungkin beranjak ya. Kalaupun beranjak dan bukit itu bergoyang, itu nggak mungkin bergoyang. Kalaupun bergoyang, kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak daripada kita semua. Itu adalah janji Tuhan buat kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang kepada kita. Dan Dia akan selalu tepati janjinya. Untuk itu adik-adik, mari pada saat ini kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita mau akui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau akui kesalahan kita. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sejak kecil kita mau hidup bersama Tuhan. Sejak kecil kita mau disertai oleh Tuhan. Seperti Daud yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Biarlah hidup kita juga terus disertai oleh Tuhan. Dan kita hidup di dalam janji Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhan kita. Kita bersyukur kita bisa punya Allah yang terus menepati janjinya. Untuk itu kita sama-sama mau berdoa ya, kita mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan adalah Allah yang terus menepati janjinya. Kami bersyukur kalau Tuhan adalah Tuhan yang baik buat setiap kami. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang mau datang ke dunia menyelamatkan kami semua dari dosa. Bersyukur untuk juru selamat yang telah datang sehingga kami semua yang percaya kepada Tuhan bisa diselamatkan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau berjanji juga untuk menjadi anak yang taat sama Tuhan. Untuk menjadi anak yang benar-benar percaya Tuhan. Sejak kecil kami boleh berjalan bersama Tuhan. Sejak kecil kami boleh hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin juga untuk anak-anak yang ada. Tuhan tolong supaya boleh dapat semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Pimpin dan sertai untuk kesehatan dan juga untuk keluarga. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Bagus ya ceritanya. Kadang kita suka lupa sama janji kita, tapi Tuhan gak pernah lupa ya. Iya, betul dong. Jadi kita harus percaya sama Tuhan ya. Dan undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Iya betul. Kita harus percaya sama Tuhan. Nah, ya udah dong. Gak usah marah lagi ya sama mama yang lupa sama janjinya. Lagian papa mama kan belum bisa beliin kita hadiah-hadiah mahal kayak gitu. Kamu juga masih kecil dong. HP kan buat orang gede. Buat apa kamu punya HP? Iya bener. Kalau mau main HP sebentar-sebentar, Dodo pinjam HP papa aja lah. Ya betul, pinjam aja lah. Lagian kalau kamu punya HP, kamu main terus nanti. Terus nggak belajar, dapat nilai jelek lagi. Jangan naik kelas.
kasih pizza. Dodo mau minta dulu ya sama mama. Ya udah sono cepet. Mama, pizzanya mana, Ma? Dodo mau. Nih, Mama lagi makan. Sisa 2 nih. Mama lagi makan. Sisa 2, cepet. Jangan habisin, Ma. Nah, gimana videonya? Bagus kan? Kalian diberkati nggak? Kalau diberkati, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka diberkati juga. Kalau mau komen juga bisa di bawah, di bawah. Hah? Oke, sampai jumpa di video Dodo dan kawan-kawan yang berikutnya. Dadah!